Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemerintah berencana memperketat aturan platform TikTok sebagai e-commerce. Ya, aturan ini pemirsa untuk melindungi pedagang UMKM karena mereka kesulitan bersaing. Harga yang ditawarkan e-commerce pun jauh di bawah harga pasar. Aja mana aja yang kalian suka ya, langsung aja. Perkembangan teknologi memudahkan penggunanya, perlahan platform media sosial melebarkan sayapnya dan memfasilitasi transaksi jual beli dalam satu aplikasi. Salah satunya media sosial TikTok yang merambah dunia e-commerce. Pedagang pun dibuat kewalahan. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana melarang platform TikTok untuk menjalankan bisnis media sosial bersamaan dengan e-commerce. Praktik penggabungan bisnis ini berpeluang menciptakan monopoli perdagangan. Pedagang UMKM akan kesulitan untuk bersaing lantaran harga yang ditawarkan di e-commerce jauh di bawah harga pasar. Yang bikin pedagang-pedagang di online ini mati atau pedagang-pedagang di offline ini mati gitu ya, karena harganya yang di online ini kan benar-benar murah ya, di bawah harga pasar gitu. Jadi customer berubah. Nah, menurut saya Mbak, sebenarnya solusinya adalah memang perlu direvisi. Kalau nggak salah udah ada tuh kebijakan ya, peraturan Menteri Perdagangan gitu ya, Permendak 50 tahun 2020 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, sebenarnya ini yang perlu disempurnakan menurut saya. Undang-undangnya udah ada, cuma mungkin masih ada celahnya gitu. Celahnya adalah menurut saya masih banyak pedagang-pedagang di luar negeri yang barangnya itu masuk tanpa melalui bea, tanpa melalui bea masuk. Nggak kena bea, nggak kena pajak, masuk-masuk aja gitu. Dan menurut saya itu jelas-jelas merugikan ya. Saya sih sebenarnya solusinya bukan menolak, tapi regulasinya yang dilengkapi. Gitu. Tak sedikit pedagang UMKM yang mencoba peruntungan dengan berjualan di platform TikTok. Inilah, India pun berani menolak TikTok misalnya, kenapa kita enggak? Gitu. Amerika juga melarang TikTok misalnya untuk enggak, jualannya boleh, tapi enggak boleh disatukan dengan media sosial. Nah, di kita media sosial dia juga jualan. Nantinya, pemerintah juga akan mengatur cross-border commerce, di mana retail luar negeri tidak boleh menjual produknya langsung ke konsumen. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena jual beli online melalui media sosial membuat para pedagang konvensional kewalahan. Tak tanggung-tanggung, para pedagang mengaku mengalami kerugian ataupun penurunan omset hingga mencapai 90%. Ambil aja mana aja yang kalian suka ya, langsung aja. Fenomena jual beli lewat platform media sosial memberikan dampak luar biasa bagi para pedagang konvensional. Proses yang mudah dan cepat serta harga yang lebih murah membuat para pembeli lebih memilih untuk berbelanja melalui siaran langsung media sosial. Akibatnya aktivitas sejumlah pusat perbelanjaan pun sepi, salah satunya yaitu Pasar Andir. Pasar Andir yang merupakan salah satu pusat tekstil terbesar di kota Bandung yang dulu ramai kini nampak sepi. Persaingan harga yang dianggap tidak wajar membuat para pedagang mengalami penurunan omset yang sangat drastis, yaitu hingga 90%. Mulainya ada e-commerce yang lagi viral sekarang, mungkin emang udah ada kurang ya. Jadi untuk dari penghasilan aja juga udah turun banget, yang hari-harinya adalah kayak untuk beberapa orang lewat kayak misal 10 atau berapa pembeli, sekarang satu aja dapatnya udah susah banget kalau untuk sekarang. Ya emang kalau untuk pendapatan emang kurang banget sih, kayak yang misal satu harinya bisa 2 atau 2,5 juta, sekarang buat dapat 100.000 aja emang udah susah banget lah kalau untuk sekarang, kalau untuk zaman sekarang. Hancur sih. Ini faktanya dilihat dari banyak toko yang tutup. Dia tuh nggak kuat, nggak kuat. Apalagi yang punya karyawan. Nah, setiap hari nggak penglaris, karyawan harus digaji, dan terus kebutuhan dia juga sehari. Nah, gitu kan. Sementara itu di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, terlihat banyaknya kios yang sudah tidak terpakai. Hal ini merupakan dampak dari kalahnya persaingan para pedagang konvensional oleh digital, sehingga mengharuskan mereka gulung tikar. Selain itu, beberapa kios yang dulunya menjual pakaian, kini sudah beralih fungsi menjadi gudang toko sembako. Para pedagang konvensional berharap pemerintah membuat regulasi terkait harga di pasar online, sehingga membuat persaingan harga lebih sehat. Dari Bandung dan Yogyakarta, Ervan David,
Galih Wisma, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, perkembangan teknologi yang semakin maju membuat internet menjadi salah satu media yang tidak hanya menjadi media komunikasi saja, tetapi juga sebagai media berbelanja. Saat ini, media belanja online menjadi gaya hidup baru bagi masyarakat, namun sebagai masyarakat masih tetap percaya akan belanja secara konvensional dengan alasan dapat melihat dan menyentuh langsung barang yang ia beli. Brandon. Oh, Brandon. Oke, Mas Brandon. Mas Brandon suka beli belanja online atau konvensional? Online sih. Kenapa milih online? Karena lebih murah, Kak. Biasanya udah gitu lebih gampang juga sih. Karena lebih, walaupun terasa sedikit ya, soalnya belanja online nggak bisa dites, nggak bisa dilihat langsung. Tapi lebih cepat aja, lebih praktis lah. Jadi kalau misalnya emergency, barang-barangnya lebih gampang. Nah, lebih gampang sih langsung dari rumah. Sekarang kan banyak ya orang belanja online, tapi juga masih banyak juga yang datang ke mall. Ya, kalau saya ditanya pilih konvensional atau online, saya pilih konvensional. Kenapa? Gini, barang kita bisa pegang, material kita bisa sentuh. Nah, pemirsa, tingginya peminat pembeli jual beli online membuat para pedagang konvensional di sejumlah pasar ini semakin merana. Iya, betul sekali, Pram. Seperti berita yang tadi kita saksikan sebelumnya ya, di mana banyak kios ini terpaksa tutup dan akhirnya gulung tikar. Dan pemirsa, bagaimana kondisi di Pasar Tanah Abang, Jakarta dan juga Pasar Beringharjo, Yogyakarta? Sudah ada rekan kami Dilami Aulia dan juga Anissa Rizkia. Ya, kita menuju Tanah Abang terlebih dahulu. Ya, selamat siang rekan Dilami. Apakah di weekend ini banyak masyarakat yang berkunjung ke Pasar Tanah Abang? Sejak kemarin sepi di sana, silakan Dilami. Ya, selamat siang Ocha, Pram, dan juga pemirsa. Jika kita memantau situasinya di Pasar Tanah Abang, ini memang terlihat lengang atau penurunan pengunjung dibandingkan tahun kemarin yang mungkin memang banyak dan kita harus berdesak-desakan di sini begitu. Selain itu, tadi saat kami memantau ke lantai 3 pun, 3A tepatnya, di sana banyak sekali ruko-ruko yang sudah tutup dan juga bertuliskan ruko ini dijual ataupun disewa, yang memang ini betul sekali adanya karena pedagang mengemukakan bahwa pendapatan yang mereka dapatkan dan juga penjualan ini sudah tidak sinkron begitu. Dan omset yang pedagang kemukakan sudah menurun 70% sejak beberapa bulan terakhir. Ini memang dikarenakan penyebabnya adanya masifnya penjualan toko online dan juga para produk lokal ini kalah saing dengan produk yang ada di luar negeri, yang mana di luar negeri begitu jika para pengunjung membeli dapat membeli secara online dan juga harganya lebih murah. Selain itu, tadi saat saya mewawancarai salah satu pembeli yang mengatakan masih tertarik untuk membeli secara offline begitu, karena di Pasar Tanah Abang ini mereka bisa melihat langsung, merasakan langsung. Namun mungkin sebagian lagi lebih tertarik untuk membeli secara online. Inilah penyebab mengapa Pasar Tanah Abang yang sekarang ini sepi. Dan kalau misalnya di tempat saya menggambarkan, yakni di lantai 1, ini area yang masih dijamah oleh pengunjung karena ada area gamis dan juga koko pengunjung bisa membeli di sini. Harapannya pedagang berharap bahwa pemerintah ini dapat melakukan kebijakan masif dan juga kebijakan strategis dalam menangani dan menstabilkan kondisi Tanah Abang kembali ramai seperti biasa. Nah, untuk mengetahui informasi lainnya sudah ada rekan saya Anissa Rizkia di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Anissa, silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Dilami Aulia. Kalau tadi melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, saat ini saya akan melaporkan situasi terkini di kawasan Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Terpantau justru sebaliknya nih. Kalau di Pasar Beringharjo, Yogyakarta ini tampak begitu ramai dikunjungi oleh para pengunjung, dan memang jika dibandingkan di lantai 1 ini cukup berdesakan begitu. Namun di lantai 2 ini cukup lengang. Namun kalau di akhir pekan dibandingkan dengan hari-hari biasa, ini ada peningkatan jumlah kunjungan. Itu artinya juga omset penjualan yang ada di Pasar Beringharjo pun juga mengalami peningkatan. Nah, tadi saya sempat berkeliling begitu ya. Ada banyak toko konvensional begitu di Pasar Beringharjo ini yang juga membuka toko online baik itu di media sosial maupun di e-commerce untuk mengantisipasi begitu ya omset penjualan yang belum kembali pulih dari sejak pandemi lalu begitu. Namun memang ini tuh adalah salah satu upaya untuk meningkatkan omset penjualan mereka. Nah, saya akan bertanya begitu ya dengan salah satu penjual di sini.
Mengajak juru kamera saya Fadolikus Hendarto untuk memasuki salah satu toko yang nampaknya masih ramai begitu ya dikunjungi oleh para pembelinya di sini, karena memang ini salah satu toko yang memberikan banyak promo nampaknya ya. Mbak, boleh diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Rona. Nah, Mbak Rona, ini kan ada banyak sekali toko online yang bermunculan. Ada imbasnya nggak sih yang dirasakan di toko Mbak? Ada sih Kak, pastinya persaingan antara toko. Kita bisa menurunkan harga-harga yang murah. Oke. Nah, Mbak sendiri ini kan punya toko konvensional juga. Apakah juga buka toko online? Ada Kak, di IG sama di Shopee. Nah, strateginya apa nih Mbak untuk meningkatkan omset penjualan? Kita turunkan harga dengan diskon-diskonan yang besar. Berarti harga di toko online lebih murah dibandingkan harga toko konvensional? Sama aja sih Kak, sama-sama diobral, sama-sama didiskon semuanya. Oke, nah harapannya Mbak dengan adanya toko online yang semakin banyak begitu, Mbak ini kan masih bertahan dengan membuka toko konvensional ini? Semoga toko Vano semakin ramai lah Mbak. Ya, baik ya, banyak peminatnya ya Mbak, baik itu di online maupun di konvensional. Terima kasih banyak Mbak Rona atas waktunya. Itu tadi Pram, Ocha, dan juga pemirsa, salah satu penjual yang ada di kawasan Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Memang mereka berharap meski banyaknya gempuran toko online yang ada di Indonesia ini, semoga tidak berdampak dengan toko-toko konvensional, tentunya salah satunya di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Demikian laporan sementara dari Yogyakarta, saya kembalikan kepada Anda di studio. Iya, baik, terima kasih Anissa dari Yogyakarta dan ada Dilami dari Tanah Abang, Jakarta untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Iya, pemirsa, TikTok Shop dituding menjadi platform yang mematikan bagi pelaku UMKM di tanah air. Ya, aktivitas berjualan yang dilakukan influencer hingga artis ini serta harga yang sangat murah dianggap mematikan daya saing pelaku UMKM. Namun benarkah TikTok Shop bisa membunuh usaha UMKM? Selengkapnya akan dibahas dalam Minutes with Cokro. Siapa yang doyan belanja di TikTok Shop? Nah, siap-siap. Bentar lagi pemerintah tampaknya punya wacana untuk melayangkan larangan TikTok Shop beroperasi di Indonesia. Wah, tentu wacana ini menuai pro dan kontra. Pemerintah berencana melarang platform TikTok. Tidak sedikit yang mendukung, tapi banyak juga yang merasa keberatan karena dinilai mematikan usaha. Orang mengaku senang belanja di TikTok Shop karena harga yang lebih murah, biaya layanan yang lebih rendah, kualitas barang sesuai dengan aslinya, banyak diskon, serta banyak promo lain seperti voucher gratis ongkir yang lebih besar dan nyata. Namun keberadaan TikTok Shop sebagai social commerce inilah yang kemudian menimbulkan masalah. Baru-baru ini kabarkan TikTok Shop memiliki satu program lagi, yaitu Project S, di mana menjual produk-produknya sendiri. Dan tentu barang-barangnya berasal dari negara asal aplikasi ini, yaitu Cina. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki dengan tegas mengatakan pemerintah melarang aktivitas impor untuk produk yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Teten menilai bahwa TikTok bisa memonopoli, seharusnya tidak boleh menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce sekaligus. Dan ternyata Kemendak telah membuat kebijakan mengatur TikTok Shop. Ada 5 poin usulan Kemendak dalam kebijakan TikTok Shop. Tapi Badis, tidak semua menteri setuju penutupan total TikTok Shop di Indonesia. Salah satunya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Ia khawatir pelarangan TikTok secara total justru akan mengganggu pelaku UMKM yang bermain di sana. Sandi juga mengatakan Kemenparekraf sudah menandatangani kerjasama dengan TikTok untuk mempromosikan produk-produk UMKM dari Indonesia. Dikutip dari berbagai sumber, beberapa pedagang di Tanah Abang terbantu dengan fitur media sosial dan e-commerce milik TikTok. Mereka kurang setuju jika kabar sepinya omset para pedagang konvensional sepenuhnya karena kegiatan berjualan secara daring. Sebagian pedagang meminta pemerintah lebih jelas mengatur pedagang secara daring dan tidak merugikan pedagang yang sudah mulai beradaptasi di era digital. Nah, dengan informasi yang tadi, kamu pihak yang mana, Badis? Pihak yang pro atau kontra dengan penutupan TikTok Shop
di Indonesia. Apapun itu, kita harus mendukung pihak UMKM, apalagi pedagang lokal, agar dapat menjadi pemain utama di negeri ini dengan apapun media yang digunakan.